Abas di seluruh Indonesia, ini bisa jadi sepatu basket terenak di bawah 1 juta tahun 2021. What's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Ferdi Brainwash di Anak Basket Channel. Dan di video kali ini gue mau ngebahas performance review sepatu basket Peak Lightning Taichi. Wata! Kenapa harus ada watanya ya? Nggak tahu kenapa kalau denger kata Taichi tuh kebayangnya kungfu gitu. Wata! Yeah! Gue masih nggak habis pikir sih ini kenapa harganya bisa cuma 849.000 padahal performa yang ditawarkan kacau dengan artian positif ya. Udah deh langsung kita bahas, kita mulai dari tractionnya tidak ada masalah baik di lapangan indoor maupun di lapangan outdoor. Di lapangan indoor menggigit dengan perfect, dan kalau di lapangan outdoor nggak perfect tapi sangat amat bisa diandalkan, masih oke banget deh pokoknya. Nggak pernah ada slip sih gue pakai sepatu ini. Memang sih pola traksinya agak gampang ngangkat debu, tapi yang penting abas kalian rajin-rajin wipe off aja nih kalau main di lapangan basket yang berdebu gitu. Asal rajin wipe off sih nggak akan ada masalah sih traksinya. Udah gitu di bagian forefoot yang dalam ini ada overlap outsole, masih ada traction patternnya sehingga kalau abas kalian lagi crossover dengan tingkat kemiringan yang cukup ekstrim, ini masih ke cover nih. Kemudian bahan rubber outsole-nya tidak squeaky sama sekali, nggak ada bunyinya. Meskipun nggak ada bunyinya, tapi tractionnya tetap sadis. Mendingan yang kayak gini daripada yang bunyinya cacit-cacit, tapi performanya slip kemana-mana. Heel to toe transitionnya juga termasuk halus. Ini dikarenakan, lihat aja tuh bagian heelnya rounded banget. Terus juga ini di couple outsole, jadi outsole-nya dibikin terpisah, dipisahkan sama torsional support. Dan di bagian toe meskipun nggak terlalu rounded, tapi ini kebantu sama upper materialnya yang cukup fleksibel. Jadi gampang banget tuh ngeflexnya. Kemudian untuk durability-nya so far so good sih ya. Tidak ada traction pattern yang kelihatan terkikis atau yang rusak gitu. Semuanya masih kelihatan baik traction pattern-nya. Kemudian lanjut ke cushion, dan ini merupakan bagian terbaik dari sepatu ini. Ini cushioning-nya di bagian forefoot itu ada P motif, dan di bagian heel ini ada cushioning Taichi. Dan cushioning Taichi-nya gila sih, enak banget. Abas kalian lihat aja tuh, gila, pas diteken-teken kelihatan banget kan empuknya. Udah gitu cushioning Taichi ini ada sedikit bouncy-nya, tapi nggak banyak sih bouncy-nya. Kalau gue lebih ngerasa cushioning Taichi-nya lebih banyak ke soft, lebih banyak empuk, tapi bouncy-nya adalah sedikit. Meskipun kalau dari penjelasannya si cushioning Taichi ini harusnya ketika gue lompat-lompat akan menimbulkan efek bouncy kan ya, akan memberikan energi balik katanya, tapi nggak berasa sih. Gue lebih berasa ini cushioning Taichi ini lebih banyak softnya daripada bouncy-nya. Kemudian cushioning di bagian forefoot-nya menurut gue udah bener mereka pakai P motif daripada pakai Taichi, karena kalau pakai Taichi ini jadinya kayak empuk semua nih satu kaki. Kurang enak sih ya menurut gue, dan di sini untung banget nih mereka pakai P motif, jadi di bagian forefoot tuh kesannya lebih stiff, lebih bouncy lah, karena si P motif ini tidak seempuk si Taichi. Setup cushioningnya juga termasuk yang responsif banget, impact protection juga bagus banget, dan tidak menghilangkan court feel juga. Gue masih berasa napak tanah, jadi kalau dipakai untuk permainan cepat sama gocek-gocek masih cocok menurut gue. Paling sedikit mengurangi kelincahan sedikit karena sepatu ini agak berat, terus juga bentuknya agak bulky. Apalagi kalau dipakai untuk big man, untuk pemain yang lebih slow, spot up shooter, wah gila ini cocok banget nih. Buat kalian yang sering lompat-lompat pasti demen banget nih sama cushioning si Peak Lightning Taichi ini. Lanjut ke material, ini juga no complaint. Gila lo, dengan harga 849.000, material yang lo dapetin bener-bener premium sih menurut gue. Gila lo, gila ngarepin apa lagi 849.000 kalau lo nggak bilang ini premium sih. Keterlaluan sih, lo pengen menang banyak banget gitu. Ini sih oke banget sih. Bahan knitnya ini tuh berasa tebel, jadi ngasih support tapi juga masih fleksibel. Jadi zero break in time, terus juga breathable juga sih, nggak panas. Gue selama pakai sepatu ini sih nggak berasa ada panas gitu.
Material lidah juga oke, enak, nyaman di kaki, paddingnya cukup, jadi ketika gue ngencengin tali sepatu nggak berasa ada yang ngeganjel di kaki bagian depan. Terus padding-padding di sekitaran ankle juga menurut gue cukup empuk dan cukup membuat kaki gue nggak bisa keluar-keluar alias kekunci gitu. Terus yang kayak lidah di bagian heel ini juga sangat memudahkan ketika kita mau masukin kaki ke dalam sepatu, ini asik banget. Dan yang lucu ada tanduk 2 biji gitu di bagian heel, ini gimmick yang menurut gue lucu sih, asik sih dilihatnya. Jadi lo kayak pakai sepatu apa gitu, sepatu robot atau sepatu superhero gitu, kocak sih. Untuk fitnya seperti biasa, kalau pick gue selalu turun satu ukuran dari ukuran Nike gue. Jadi kalau gue biasa pakai Nike 43, di pick gue turun ke 42. Ruangan kosongnya not bad sih, nggak yang luas-luas banget, masih ada sisa dikit-dikit doang, bisa diakalin pakai double socks. Dan setahu gue sepatu basket brand China memang wide footer friendly, jadi buat abas kalian yang kakinya lebar nggak perlu upsize juga di sepatu ini. Untuk lockdownnya ini adalah satu-satunya part yang menurut gue agak kurang, jadi abas kalian kalau mau dapat lockdown yang enak di sepatu ini tuh ngiketnya bener-bener mesti kenceng banget, extremely kenceng. Ya kan biasanya kita kalau ngiket tali sepatu kan yang emang udah fitnya oke kan nggak perlu kenceng-kenceng banget kan, biasa aja. Tapi kalau di sepatu ini mesti ekstra kenceng sih untuk dapetin lockdown yang enak. Kalau nggak kaki lu berasa kemana-mana tuh di dalam sepatu ini. Terakhir supportnya ini juga nggak ada yang perlu dikomplain, mantep banget. Seperti yang gue bahas tadi, ini memang upper mesh-nya berasa tebel ya, support banget. Terus juga ini midsole-nya ada yang overlap naik di bagian samping, sehingga ketika gue ngerem pakai kaki bagian luar atau crossover ini kakinya tetap berada di dalam sepatu, nggak yang kepleset-pleset keluar gitu loh. Support bagian depan juga sama, ada upper mesh yang tebel itu dan ada overlap outsole naik, jadi ketika ngerem pakai kaki bagian depan juga tetap kakinya kejaga. Untuk bagian belakang ada TPU heel counter, ditambah lagi ini memang base-nya sepatu ini, jadi dasarnya si sepatu ini outsole-nya memang lebar banget, lebih gede jauh daripada upper-nya, sehingga bikin sepatu ini jadi stabil. Enak banget ketika gue lompat-lompat gitu, jadi pas mendarat tuh berasa stabil banget. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket Peak Lightning Taichi ini. Gila, harganya 849.000 men. Tapi ini sepatu bener-bener nyaman dan aman banget. Sangat amat recommended, menurut gue sangat amat worth it buat abas kalian yang taunya cuma Nike, Adidas doang. Coba deh sekali-sekali ke brand China, cobain nih Peak yang Lightning Taichi ini ya terutama. Wah, kacau sih, ini worth it banget. So, buat abas kalian yang pengen kop sepatu ini, gue akan tinggalin linknya di deskripsi video ini. Abas kalian akan langsung diarahkan ke websitenya Peak Indonesia. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel, like and share video ini, dan komen dong, ada yang udah beli sepatu Peak Lightning Taichi ini, boleh sharing-sharing pengalamannya selama pakai sepatu ini, plus minusnya mari kita bahas di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. I'm Ferdi Brainwash, semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.